Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini, aku akan bahas tentang bagaimana cara kita bisa dapatkan serdik ya, atau sertifikasi pendidik di tahun 2022. Baik itu nanti teman-teman mau melalui Daljab atau Prajab gitu ya. Dan sebenarnya di video sebelumnya sudah aku bahas tentang jadwal dari PPG itu ya. PPG itu kan untuk kita mendapatkan serdik itu sendiri. Nah, di situ sudah aku sampaikan juga tentang Daljab maupun Prajab itu. Tapi masih banyak teman-teman yang tanya dan masih banyak juga yang bingung bedanya Daljab dengan Prajab itu seperti apa. Terus kalau kita itu harusnya ikut yang Daljab atau yang Prajab dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini aku nanti jelaskan cara kita dapatkan serdik, baik itu nanti teman-teman melalui Daljab ataukah Prajab ya. Karena untuk Daljab itu sendiri memang untuk guru honorer di beberapa daerah itu masih apa ya namanya ya? Masih kesulitan dalam beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh ya ibarat kata pemerintah daerah setempat ya. Jadi memang belum bisa mengikuti PPG Daljab itu sendiri gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update info ataupun materi lainnya seputar PPG maupun P3K 2022 ya, nih teman-teman. Oke, boleh juga teman-teman update infonya di IG aku cispi_47 cispi_47. Buat yang belum join di grup Telegram, silakan nanti linknya aku sertakan ada di deskripsi untuk link grup untuk persiapan kita pretest maupun UP PPG ya teman-teman, dan juga untuk persiapan teman-teman tes P3K tahap yang kedua. Ada juga grup pemberkasan nih teman-teman, lihat saja ada di deskripsi. Oke, di sini kita harus tahu dulu PPG itu apa ya teman-teman. Jadi, pendidikan profesi guru adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Jadi, kalau kita mau ikut PPG itu ya setelah sarjana, setelah di 4 ataupun S1 gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita sudah S1. Lalu setelah kita mengikuti yang namanya PPG itu sendiri, nanti kita akan mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik. Nah, serdik itu adalah sertifikasi yang menjadi salah satu tanda bukti profesionalisme Anda sebagai seorang guru gitu ya teman-teman. Nanti dampaknya itu nanti kita akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Nah, itu ya salah satunya, dan ada tambahan apa semacam gelar itu ya. Nanti ada gelarnya itu kalau kita sudah lulus, sudah dapat serdik, ada namanya GR itu kalau nggak salah ya. Jadi namanya teman-teman siapa itu belakangnya SPD GR. Nah, ada seperti itunya. Oke, nah ini teman-teman, jadi jalur untuk teman-teman mendapatkan serdik itu bisa memang diperoleh dengan dua cara ya. Yang pertama adalah Daljab, lalu yang kedua itu Prajab. Nanti untuk baik Daljab maupun Prajab itu nanti hampir beriringan ya. Maksudnya nanti ketika UP juga ya hampir bersamaan sih waktunya gitu teman-teman. Tapi memang untuk proses kuliahnya, proses pembelajarannya itu sedikit berbeda. Agak lebih panjang yang Prajab ya. Yang pertama Daljab dulu nih. Daljab itu dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan ini diperuntukkan bagi guru-guru yang sebelumnya sudah mengajar honorer maupun PNS di sekolah-sekolah dalam kurun waktu tertentu dan sudah masuk di SIM PKB gitu, teman-teman.
ini ya untuk Daljab. Jadi buat teman-teman honorer maupun yang sudah PNS nanti bisa ikut Daljab. Di video sebelumnya sudah aku jelaskan sih untuk syarat-syarat bisa kita ikut Daljab itu seperti apa saja teman-teman bisa cek ya. Dan di sini sering-sering kita untuk membuka SIM PKB. Harus sering-sering buka karena memang pengumumannya ada di situ ya. Nanti apakah kita namanya diundang untuk ikut pretest. Nah, jadi teman-teman sebelum kita nanti ikut kuliahnya PPG ini, Daljab ini, kita nanti ikut harus lulus pretest dulu gitu. Lalu nanti untuk perkuliahannya kurang lebih jangka waktunya ya 4 bulan lah, 3 sampai 4 bulan. Oke, kembali lagi. Jadi kita menunggu antrian ya namanya, karena memang kita tidak tahu jadwal untuk pembukaan PPG itu kapan. Lalu apa ya, antriannya itu berapa banyak ya kan. Jadi kita menunggu untuk diundang ikut PPG itu sendiri di SIM PKB. Jadi teman-teman sering-sering cek di SIM PKB, nanti kita daftarnya juga di situ, lapor diri segala macam gitu teman-teman semuanya. Jadi sering-sering buka SIM PKB. Ini banyak juga yang bilang, Kak, aku lupa nih passwordnya SIM PKB. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan biasanya OPS ya, OPS kecamatan atau apa, atau ke dinas itu nanti bisa teman-teman untuk membuka lagi passwordnya kalau teman-teman lupa. Lalu yang kedua itu prajab. Nah, prajab kalau Daljab dalam jabatan, prajab itu berarti buat teman-teman yang belum mengajar nih, yang bukan honorer ataupun PNS, atau teman-teman honorer yang di daerahnya itu memang syarat-syaratnya apa ya, tidak bisa dipenuhi gitu ya. Tidak ada syarat-syarat untuk ikut Daljab itu, nah bisa nih ikutan prajab. Tapi memang ya itu tadi biayanya mandiri nih kita teman-teman. Kalau Daljab itu full kita dibiayai oleh pemerintah. Kalau daring seperti ini tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kalau misalkan tidak daring ya, kita langsung ke universitas itu paling kita keluar biaya ya untuk makan, misalkan ya biaya-biaya kehidupan kita sendiri pribadi gitu. Kalau prajab itu kita biaya sendiri sekitar 8,5 juta untuk satu semesternya, kurang lebih sekitaran itu teman-teman. Hampir sama sih di beberapa universitas. Oke, jadi ini program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Program ini menyasar lulusan S1 atau D4 baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Nah, untuk syarat-syarat teman-teman bisa ikutan prajab, bisa simak video aku sebelumnya ya, sudah aku cantumkan semuanya di situ. Jadi dulunya itu untuk PPG Prajabatan itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu untuk teman-teman yang di SM3T. Nah, kalau di SM3T itu biasanya mengabdi selama 1 tahun di daerah 3T, setelah itu mereka PPG. Nah, ada lagi yang mandiri ini, jadi bukan yang dari SM3T ya langsung kita mendaftar saja. Lalu dulu juga ada yang namanya jalur subsidi nih teman-teman. Jadi prajab tapi subsidi. Prajab yang benar-benar kita dibiayai oleh pemerintah. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak ada, yaitu angkatan terakhir di 2018 kalau tidak salah gitu teman-teman. Jadi sekarang hanya ada yang kita ikut Daljab atau prajab mandiri nih teman-teman. Oke, kita bahas yang Daljab dulu. Jadi ini untuk alur PPG Daljab ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, itu semuanya info undangan atau apapun itu ada di SIM PKB. Jadi sering-seringlah membuka SIM PKB. Ini contoh saja ya di 2019. Nanti kalau misalkan ada undangan di 2022 juga ya kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Jadi akan ada info pendaftaran calon peserta seleksi akademik di 2022. Semoga ada ya. Lalu bisa klik lihat info. Nah, nanti kalau teman-teman memenuhi syarat, nanti akan ada panduan untuk melengkapi persyaratannya di situ, upload berkas, mengisi data-data segala macam sampai selesai gitu.
Oke, setelah itu kalau teman-teman sudah mengisi dan teman-teman itu dinyatakan lulus administrasi, langkah selanjutnya adalah dengan mengikuti pretest. Ya, dengan mengikuti pretest yang sudah dijadwalkan. Jadi nanti untuk pretest itu sendiri ada semacam PG passing grade, tapi tidak ada semacam kuota harus di ranking berapa gitu. Jadi yang penting teman-teman lulus PG saja. Kalau sudah lulus PG di pretest itu sendiri, nanti tinggal menunggu antrian saja. Kita akan diundangnya untuk PPG-nya itu kapan gitu ya teman-teman. Nah, nanti akan ada seperti ini juga di SIM PKB lagi. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG Daljab. Untuk melihat informasi lebih lengkap mengenai program PPG Daljab, silahkan klik tombol di samping. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Next, ini untuk alur PPG Daljab. Kurang lebih ini ada contohnya di tahun 2021. Ini ya yang lebih lengkap ya daring ini teman-teman, karena kemarin memang ada 4 angkatan. Angkatan 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, kita ambil satu contoh saja di sini teman-teman. Misalkan yang angkatan 1 ya. Angkatan 1 itu dari mulai kita konfirmasi kesediaan di bulan Maret, lalu ada penetapan peserta. Jadi kalau kita memang sudah mengisi dan kita lolos gitu ya, administrasi, ada penetapan peserta, lalu kita lapor diri dan juga pembelajaran mandiri. Lalu mulai kita ke pelaksanaan, dari mulai pelaksanaan sampai ke UP, itu ya kurang lebih sekitaran 4 bulan itu teman-teman. Jadi nanti ada yang namanya orientasi, lalu kita juga pendalaman materi, merancang pembelajaran, uji komprehensif, lalu PPL nanti kita kembali lagi ke sekolah kita ya untuk PPL itu, lalu ada UKIN di sini untuk praktek ya, ujian kinerja, lalu yang terakhir adalah UP, ujian pengetahuan. Nah itu teman-teman. Seperti ini. Jadi setelah rangkaian ini selesai, nanti jika teman-teman lulus UKIN, lulus UP, maka teman-teman dinyatakan lulus PPG dan nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik. Bagaimana jika tidak lulus UKIN? Ya nanti berarti mengulang UKIN-nya saja. Bagaimana jika tidak lulus UP? Nah nanti ada retaker, teman-teman bisa mengulang untuk ikut UP-nya saja gitu teman-teman. Sementara untuk kuliahnya sendiri tidak perlu diulang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang banyak sekali tanya tentang Kak, ada ini enggak sih bimbingan untuk persiapan pretest maupun buat teman-teman yang sekarang ini baru prajab ya. Apakah ada untuk persiapan UP gitu. Nah, nanti teman-teman seperti biasa pantau saja di IG ya, cispi_47. Selalu pantau di IG cispi_47. Oke, lalu bagaimana nih teman-teman untuk alur dari PPG Prajab? Ya, oke, alur PPG Prajab di sini mulai dari yang pertama adalah, ini contoh saja ya, di 2019, ini kurang lebih sih hampir sama saja teman-teman. Jadi sama, nanti ada pendaftaran. Karena ini nanti tidak kita diundang di SIM PKB, tapi ya kita langsung biasanya pendaftaran itu online. Teman-teman mau daftarnya di universitas mana gitu. Dan tidak semua universitas memang ada program PPG ini. Jadi teman-teman nanti cari, searching, mungkin yang mau deket dengan tempat teman-teman itu di mana, universitasnya apa, nanti sambil cari-cari info ya. Lalu pendaftarannya, biasanya pendaftaran ini nanti menunggu, ini kan sekarang baru mulai PPG sampai kurang lebih di akhir tahun ya, Oktober atau November gitu teman-teman. Nah, nanti setelah itu baru biasanya akan dibuka lagi untuk PPG Prajabnya. Lalu ada seleksi administrasi dan pengumuman seleksi administrasi. Lalu nanti teman-teman ada seleksi lagi, ya semacam ini bisa dibilang semacam pretest gitu. Jadi seperti yang kemarin sudah dibilang, kalau kita mau daftar itu ya tidak serta-merta kita daftar nanti langsung diterima gitu. Tapi memang ada pretestnya juga, ada tes untuk masuknya juga. Karena untuk PPG Mandiri pun, Prajab pun itu
peminatnya banyak sekali nih teman-teman, gitu ya. Lalu nanti ada pengumuman dan kita registrasi online, lapor diri. Nah, hampir sama juga sih sebenarnya ya. Lalu ada orientasi, ada pembelajarannya, dan nanti ada UP PPG itu sendiri. Oke, seperti ini ya untuk kita mendaftar, tinggal kita registrasi saja. Seperti itu, kita ikuti alurnya, kita registrasi, nanti isi data-data, lalu file-file apa saja yang dibutuhkan, biasanya ijazah segala macam itu nanti kita upload, kita tunggu administrasi kita nanti lolos atau tidak, baru nanti ada semacam ujian pretest itu. Nah, baru kita juga menunggu apakah kita lulus. Nah, kalau lulus nanti ada kesediaan kita untuk mengikuti perkuliahan dan kita bisa mengikuti kuliah Prajab itu, teman-teman. Ini sama ya, seperti yang tadi, double nih. Oke, ini juga sebenarnya sama saja. Tadi itu contoh yang di 2019 ya. Ini untuk yang kemarin nih di 2021. Berarti ini yang baru ya, teman-teman ya. Yang baru sekarang ini yang mulai Prajab. Jadi yang Prajab itu kemarin sudah dimulai lapor dirinya dari mulai bulan Oktober dan nanti akan sampai di UP-nya di Oktober 2022 nih teman-teman. Jadi ya itu sudah mulai ya untuk Prajab. Oke, ini salah satu contoh dari Prajab di mana ini? UPGRIS ya. Ini di UPGRIS, jadi nanti pasti akan ada pembukaan pendaftarannya. Oke, teman-teman biasanya bisa dicek saja langsung di webnya sih, di web universitasnya itu sendiri. Itu disesuaikan dengan teman-teman mau daftarnya di mana. Nah, ini contoh ya. Biaya pendaftaran 300.000, lalu pendidikan 8.500.000 untuk 1 semesternya, teman-teman. Oke, itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya, baik yang sudah ASN maupun yang masih honorer, maupun buat teman-teman yang lulus S1 nih, bisa cepat-cepat ikut PPG ya, baik itu nanti Daljab maupun Prajab. Karena kalau sekarang jadi guru itu untuk dapat sertifikat pendidik menjadi sebuah kewajiban ya. Sebagai seorang guru itu sudah harus profesional gitu, teman-teman. Ya, semoga cepat-cepat kita nanti bisa dapat serdik itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CSP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.